Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الهادون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال في آية أخرى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حيثما كنتم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, bahwa hari ini hari terakhir bulan Sya'ban, kita masih sehat walafiat, kita masih bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka sebuah panggilan kewajiban, panggilan iman yang masih ada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita atau saudara-saudara kita yang di luar sana saat ini masih ada yang berkeliaran, masih ada yang kesana kemari, masih ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Padahal hari ini adalah hari Jumat yang diperlukan bagi kita sebagai muslim laki-laki untuk melaksanakannya. Maka bersyukurlah wahai saudara-saudara, kalau detik ini, saat ini, iman Islam masih berada di dalam benak kita. Sebab juga ada sebagian yang tadinya beriman, yang tadinya Islam, bahkan mereka sudah berpilih. Tapi yang secara umumnya tadinya dia beriman yang kuat, tetapi
belakangan ini imannya sudah berkurang, imannya sudah dikikis oleh kehidupan yang menipu daya, sehingga tadinya dia sholat rajin, beribadah rajin, belakangan ini dia itu tinggalkan semua. Tapi alhamdulillah di antara kita ini, kami yakin ada yang tadinya tidak mau sholat Jumat, tidak mau sholat fardu, tidak mau datang ke masjid, hari ini dia datang. Itu artinya ada hidayah, ada pintu taubat terbuka baginya. Alhamdulillah. Maka inilah yang diharapkan oleh agama kita, agama Islam. Yang tadinya dia tidak mau sholat, yang tadinya tidak mau berpuasa, tidak mau bersedekah, tidak datang ke masjid, tidak mau bersilaturahmi, sekarang itu semua sudah ada pada diri. Maka sekali lagi bersyukurlah dengan yang sedalam-dalam, dengan mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita. Dan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita lantunkan, kita mendapat pertolongan di hari kiamat yang tidak ada pertolongan selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan keturunan kita mendapat pertolongan disebabkan kita setia kepada Nabi dan selalu mengucapkan salawat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan kepada semua jamaah. Mari selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan yang tulus, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Hak fotokopi, Nabi kita mengatakan hak fotokopi, takwa yang sebenar-benarnya. Wahai saudara-saudaraku, karena banyaknya manusia yang pura-pura bertakwa atau yang takwanya tidak benar-benar, maka Nabi kita jauh-jauh sudah menasihati kita, sudah memperingatkan kepada kita sebagai umatnya, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tidak sedikit manusia yang datang ke masjid ini mungkin karena malu kepada tetangganya, datang ke masjid ini karena mengharap pujian. Itulah yang mau kita hindarkan, agar kita menjadi takwa yang sebenar-benarnya, atau kita sebut dengan ikhlas. Wa ma umiru, kata Allah di dalam Al-Quran juz 30, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kata Allah, aku tidak perintahkan kamu untuk beribadah kecuali dengan ikhlas dan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat nanti, kalau kita sudah meninggal nanti di hari kiamat, ketika kita menuntut, ini amalku ya Allah, ini ibadahku, mana pahalanya, mana balasannya, kita menuntut nanti di hari kiamat atau hari pembalasan. Apa jawab
Allah kepada kita yang menuntut itu? Apa jawab Allah kepada hamba yang menuntut balasan di mana pahalanya selama ini? Dia datang ke masjid, dia ikut menyumbang masjid, dia bersedekah, dia datang ke tempat-tempat amal ibadah. Lalu Allah menjawab, minta kepada siapa yang kau niatkan pada saat itu beribadah kamu ketika di dunia. Untuk apa kamu beribadah waktu itu ketika di dunia? Saya mau tahu, saya lebih tahu, saya maha melihat. Waktu itu kamu berimpak supaya dipuji si fulan. Waktu itu kamu bersedekah supaya dianggap si fulan kau lebih hebat dan kau lebih hebat impaknya dan ibadahnya. Maka sekarang minta sama dia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kalau hari ini ada yang sholat karena nasi bungkus, lalu kepada siapa dia minta nanti ketika hari kiamat sholatnya hari ini? Kalau kamu malu kepada tetanggamu yang datang ke masjid ini, sehingga kamu datang juga, maka nanti pahala sholat Jumat ini minta kepada yang kau malukan itu. Itu jawab Allah. Maka sekali lagi, wahai saudara-saudara, ikhlaskan. Mari kita mengikhlaskan ibadah itu karena Allah. Jangan karena takut kepada istri, jangan takut kepada guru, jangan takut kepada siapa-siapa, jangan karena malu kepada kawan. Lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Maka takwalah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Walaupun itu berulang-ulang disampaikan oleh ustaz atau khatib di setiap Jumat, takwa adalah meninggalkan semua larangan Allah, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta sunnah Rasulnya. Meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sebagai manusia. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, kita selamat dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Tentu berilmu dan belajar. Maka hukum belajar itu adalah wajib bagi kita. Dosa bagi kita kalau kita tidak mau belajar dan menuntut ilmu itu. Mana yang sah, mana yang batal, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Mari kita belajar. Janganlah hanya semata dunia, semata uang, semata materi. Materi adalah kita tinggalkan. Yang kita kejar itu akan kita tinggalkan nanti. Sempatkan, luangkan, korbankan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki sudah ditakar oleh Allah. Bagaimanapun kau hebatnya mencari uang, banting tulang siang dan malam, kalau kamu tidak Allah tuliskan goresnya untuk sebagai orang kaya, kamu tidak akan kaya. Maka janganlah ibadah itu kau tinggalkan karena dunia atau karena mati. Sungguh kau diperdaya dan diperbudak oleh harta atau materi. Sidang Jumat yang mulia, 2 atau 3 hari lagi, lebih kurang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, sekalipun hadis ini diperselisihkan para ulama,
kesohihannya. Man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang bergembira memasuki datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan jasa untuk masuk ke dalam neraka. Siapa yang bergembira, hanya masih bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah mau mengharamkan kita masuk ke dalam neraka. Apalagi melaksanakannya sebulan penuh, bisa 28, bisa 30 hari. Padahal setahun itu 12 bulan. Hanya sebulan kita mau berpuasa mulai dari jam 6 ke jam 6. Malam bebas. Lalu kalau itu pun sulit, payah, dan kita tidak mau sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, lalu hamba siapa kita ini? Umat siapa kita ini? Yang mengharapkan kebahagiaan, yang mengharapkan surganya Allah. Tetapi apa yang dia kehendaki, kamu tidak indahkan. Sama kita hanya di dunia ini. Dunia ini memang sudah menjadi iktibar atau perbandingan bagi kita untuk kehidupan akhirat, untuk kepada Allah. Ibarat di dunia ini, kamu ingin dikabulkan oleh seorang gubernur atau bupati, apa yang kau kehendaki? Kau ingin masuk dari PNS, kau jumpai bupati. Apa yang senang dengan bupati kita di sini? Pasti itu yang mau kau laksanakan supaya bupati menekan supaya kamu jadi PNS. Lalu begitulah kepada Allah, itulah iktibar yang berhak di Kabupaten Royong ini adalah bupati, yang berhak di dunia ini adalah Allah, yang mempunyai dunia dan akhirat itu adalah Allah. Lalu ikutilah semampumu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kenapa kita bergembira? Kenapa kita bergembira menghadapi bulan suci Ramadan atau dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ingat, bulan Ramadan itu adalah bulan pembakar dosa. Maka berbahagialah akan dosa-dosamu nanti di bulan Ramadan dibakar hangus, kamu akan bersih. Maka di ujung Ramadan kamu disebut fitrah, kembali kepada fitrahmu sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kalau kamu laksanakan perintahnya puasa bulan Ramadan mulai jam 6 ke jam 6, kau jaga yang membatalkannya, itulah kamu disebut kembali kepada fitrah. Lalu apalagi kenapa kita gembira? Ramadan adalah bulan Madarosa. Ramadan itu disebut Madarosa. Apa itu Madarosa? Adalah sekolah. Sekolah apa itu? Mendidik kita menjadi orang yang jujur dan ikhlas. Banyak sekali pendidikannya. Pendidikan yang pertama adalah kejujuran. Sholat kita bisa dilihat orang, bisa dilihat teman. Kita tidak bisa berbohong. Kalau kita bersama teman jalan satu hari, kita tidak sholat, kita sibukkan sama dia sholat, kita ketahuan berbohong. Orang nampak dia tidak sholat, masa kita sibukkan kita sholat? Begitu juga dengan haji. Begitu juga dengan sedekah, nampak. Tetapi kalau kita ibadah puasa, dilatih kita untuk jujur kepada Allah. Kita tidak tahu
puasa atau tidak dia. Ada yang pura-pura puasa lapar lemas loyo, padahal dia makan siang, makan pagi dan makan malam. Sore berbuka puasa. Kita tidak tahu, bisa dia tipu-tipu. Saudara-saudara, maka puasa melatih kejujuran hati pribadi kita masing-masing, dan seterusnya keikhlasan. Ikhlas, karena kita menahankan mulai dari pagi sampai sore. Ikhlas, dia menahankan laparnya. Padahal kalau dia tadi mau menipu, bisa dia berbohong, tetapi dia tahankan, jujur dia kepada Allah. Itulah ikhlas. Maka dalam kehidupan ini, mari kita jujur dan ikhlas. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat di dunia ini, dalam keadaan apa, mari jujur dan ikhlas. Karena amal yang diterima, perbuatan yang diterima selama di dunia, karena ikhlas sekali lagi. Alangkah sayangnya, alangkah sedihnya orang-orang bertahun-tahun dia beribadah, tetapi tidak ada keikhlasan. Ikhlas itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Memang yang diharapkannya adalah ridho Allah, bukan kepada siapa-siapa. Sehingga apapun tantangannya, bagaimanapun kondisi kehidupannya, dia ikhlas melaksanakan perintah Allah. Jangan kalau hujan lebat, dia tidak lagi sholat. Ada pesta, ada acara rame-rame, kampanye segala macam, dia tidak sholat lagi, tidak puasa. Itulah namanya bertakwalah di mana saja dan keadaan apa saja, situasi bagaimana saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, kalau tidak sekarang, kapan lagi kamu mau bertaubat? Kapan kau merubah cara kehidupanmu? Umur tidak memandang bulu seseorang, artinya muda, tua, setengah tua, mau pasti akan menjemput. Tidak bisa kita sebutkan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nanti aku sudah besar, wahai para pemuda, tidak bisa. Tidak ada jaminan bagimu hidup setahun, 2 tahun, atau minggu depan. Tidak ada jaminan. Mau tidak menunggu kita menjadi orang baik, kita tunggu dulu kawan itu menjadi baik atau taubat baru dicabut. Tidak ada. Mau akan dijemput bagaimanapun keadaan kita. Yang penting kita siap 24 jam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, jujur dan ikhlas, taat kepada Allah agar kesenangan, kebahagiaan berpihak kepada kita. Allah tidak membiarkan hambanya dalam kesengsaraan bagi yang taat kepadanya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur